Yang sering berjerawat harus khawatir ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai everyone, jumpa lagi sama aku, Bidan Devi. Tentunya masih di channel kesayangan kamu, Natural Care. Stay healthy, stay beauty, and stay natural. Nah, hari ini kita akan sharing ngobrolin 8 tanda bahwa usus kita sudah kotor dan bagaimana cara mengatasinya. Jangan lupa siapin catatannya ya. Yuk, langsung ke informasinya. 8 tanda usus kamu kotor dan harus diwaspadai ya. Usus itu apa sih Bu Bidan? Ayo, ada yang tahu nggak? Yuk, komentar di bawah. Usus merupakan bagian sistem pencernaan kita yang dimulai dari lambung hingga anus. Nah, usus ini sendiri memiliki tabung yang panjang untuk menyimpan makanan, menyerap makanan, dan lalu mengeluarkannya melalui anus yang sering kita sebut dengan BAB ya Bun ya. Nah, sebagai sistem pencernaan, tentunya usus sangat berperan penting untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kita harus menjaganya agar tetap sehat. Nah, ketika usus ini kotor, maka akan menyebabkan berbagai penyakit yang akan bermunculan loh. Dan akhirnya dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Dan pada gilirannya, usus kotor ini dapat mempengaruhi berbagai aspek lain seperti otak, kulit, hormon kita, jantung, berat badan, dan dapat mengganggu penyerapan nutrisi, serta dapat memicu perkembangan kanker loh. Bahaya sekali ya usus kotor ini. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja sih gejala dan tanda usus kita kotor. Yuk, langsung ke tanda yang pertama. Yang pertama yaitu susah buang air besar atau BAB. Sudah pasti dong ya, karena usus yang terlalu lama menyimpan sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan. Nah, akibatnya usus tidak bisa memproduksi lendir yang cocok nih. Yang kedua yaitu mudah nyeri dan pegal, terutama di pagi hari. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena jamur yang sudah menginfeksi usus akan menyebabkan tubuh kita mudah pegal, mudah nyeri, terutama di pagi hari dan terutama di bagian punggung, bagian tulang belakang, paha, betis, dan bagian tubuh lainnya ya. Yang ketiga yaitu bau mulut. Wah, memalukan sekali ya Mam ya ketika kita ada problem pada bau mulut. Tentunya bikin kita nggak percaya diri. Bau mulut ini disebabkan karena kotornya saluran pencernaan kita. Nah, karena sudah terlalu kotor, gas di dalam perut kita ini akan naik ke atas, naik ke rongga mulut kita, dan dikeluarkannya nih melalui kita berbicara. Lalu, kenapa bisa bau saat kita berbicara? Iyalah, itu karena uapan dari sisa makanan yang mengendap di dalam usus kita terlalu lama. Jadi baunya tidak sedap ya Mam ya. Selanjutnya yaitu yang keempat. Nah, yang keempat ini nih yang sering dialami oleh pria atau wanita, khususnya remaja, yaitu mudah sekali berjerawat. Ayo, siapa yang sering berjerawat? Yuk komentar di bawah, kita akan sharing bareng-bareng ya. Nah, wajah yang mudah berjerawat ini disebabkan karena ketidakseimbangan hormon yang kemudian akan berimbas pada melambatnya regenerasi sel kulit kita. Nah, karena melambatnya proses regenerasi sel kulit kita itulah yang dapat memicu terjadinya jerawat pada wajah kita menjadi kusam, dan bekas jerawat yang sulit hilang. Nah, kalian yang berjerawat harus waspada ya, itu termasuk dalam 8 tanda usus kalian kotor loh. Yang kelima yaitu tidak fokus dan konsentrasi berkurang.
Hal ini disebabkan karena terhambatnya saluran nutrisi dan mineral yang penting menuju otak kita. Nah, inilah yang menyebabkan kita kurang konsentrasi atau tidak fokus. Lebih horornya lagi, zat beracun pada usus kita yang kotor tadi nantinya akan mengganggu kinerja sel-sel saraf kita. Wah, bahaya sekali ya, Mam ya. Jadi, kita harus waspada ya. Yang selanjutnya yaitu males-malesan. Malas beraktivitas, malas bergerak, itu adalah 8 tanda usus kotor. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena nutrisi ke otak kita terhambat. Nah, jadi otak kita jadi kurang aktif, terus moodnya down terus. Jadi kita yang males-malesan deh ujung-ujungnya. Ditambah lagi, bakteri jahat yang ada pada usus kita ikut mengeluarkan zat kimia yang akan semakin membuat mood kita itu menjadi males dan nggak mau beraktivitas. Kalau bahasa gaulnya itu sering kita sebut dengan mager ya, Mam ya. Ayo, siapa di sini yang mager? Oke, next. Selanjutnya, number 7, yaitu mudah masuk angin. Siapa di antara kalian yang mudah masuk angin? Coba deh komentar di bawah. Wah, kenapa begitu Bu Bidan? Lah, ya iya Thomas, karena bakteri jahat pada usus yang kotor tadi akan mengeluarkan zat-zat kimia yang sudah menumpuk pada rongga pencernaan kita. Nah, sehingga itu akan menyebabkan perut kita terasa kembung. Dan ujung-ujungnya masuk angin dong pastinya. Nah, kalau dibiarin maka akan semakin sering. Dan ujung-ujungnya kalian akan mudah masuk angin deh. Oke, finally, yang terakhir yaitu mudah lapar. Siapa nih di antara kalian yang mudah lapar? Atau yang sering lupa bahwa kalian itu sudah makan? Yuk komentar di bawah. Lalu, kenapa bisa begitu Bu Bidan? Karena ketidakseimbangan hormon, bakteri jahat pada usus kotor itu ikut mengeluarkan senyawa-senyawa kimia yang dapat memicu atau memproduksi hormon lapar. Nah, itulah yang menyebabkan kalian lupa nih kalau kalian sudah makan, alias kalian mudah lapar. Terlalu banyak dan sering mengkonsumsi gorengan, pemanis buatan, dan tentunya MSG ya. Terlalu sering terpapar toksin, seperti zat kimia, udara yang kotor, dan sering terkena polusi. Selanjutnya yaitu karena pola diet yang salah. Contohnya seperti diet hanya makan buah-buahan saja, diet tapi tidak berolahraga, dan sebagainya. Stres yang berlebihan, dan tidur yang tidak teratur. Ada sebab, ada akibat. Pasti ada solusinya juga ya guys. Yuk catat. Tips yang pertama yaitu rutin detox setiap 1 hari dalam seminggu. Itu akan membantu membersihkan usus kita loh. Tips yang selanjutnya yaitu puasa makan seharian. Plus, nantinya saat berbuka harus memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya seperti minum jus sayur dan makan buah-buahan. Sehingga usus kotor tadi juga ikut ternutrisi ya Mam ya. Yang selanjutnya yaitu olahraga rutin. Bila perlu, minum obat ya. Tapi jangan lupa konsultasi dulu sama dokternya. Dan yang terakhir, tentunya kita harus move dari kebiasaan buruk ke kebiasaan yang baik, yaitu pola hidup yang sehat ya. Waduh, ternyata usus kotor itu bahaya sekali ya. Jadi, bagi kalian di luar sana yang udah mengalami 8 tanda dan gejala usus kotor tadi, segera waspadai ya, dan harus membiasakan pola hidup yang sehat, agar kalian tidak berjerawat, oke? Nah, itu aja dari aku. Untuk info yang lebih menarik, jangan lupa kepoin Instagram aku dan sosial media aku yang lain ya. Bye! Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Oh ya, bagiin juga ke teman-teman kamu, supaya kita semua sehat. Bye-bye! I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that